Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sidang lanjutan perkara kasus tindak pidana korupsi suap dana bansos COVID-19 kembali berlangsung, pemirsa. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi saksi atas terdakwa Harifan Sidabuke dan juga Arduan Iskandar. Agenda sidang pemeriksaan saksi kali ini menghadirkan ex-Mensos Juliari Batubara beserta dua lainnya. Mereka adalah Eko Budi Santoso yang dulu menjabat Ajudan Mensos dan juga Victorius Saud Hamonangan Siahaan, PPK Reguler Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos. Dari persidangan kali ini, Juliari Batubara hadir secara daring dari rutan C1 KPK, sedangkan dua saksi diantaranya hadir secara fisik. Dan ketiga saksi ini memberikan keterangannya atas terdakwa Harifan Sidabuke karena memberi suap kepada Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan juga Matius Joko Santoso dengan uang 1,28 miliar rupiah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan pemirsa, hingga malam hari ini sidang korupsi terkait dengan bansos COVID-19 masih terus berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama Lis Pratiwi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Lis, apakah sidang kesaksian yang diberikan ex-Menteri Sosial Juliari Batubara masih berlangsung saat ini? Alka, sidang lanjutan korupsi bantuan sosial COVID-19 sudah berlangsung sejak siang tadi, namun pernyataan saksi dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara baru disampaikan sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Hingga kini Juliari pun masih bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juliari bersaksi untuk dua orang terdakwa dari pihak swasta, yakni Harifan Sidabuke yang berprofesi sebagai konsultan hukum, serta Direktur Utama PT Tiga Pilar Argo Utama, Ardian Iskandar Madanaca. Dalam keterangannya tadi, Juliari menjelaskan bahwa ia mengakui pernah menerima sejumlah proposal dari vendor yang tertarik untuk mengikuti atau menjadi pengusaha yang menyalurkan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Namun ia menjelaskan bahwa lupa siapa saja pihak yang pernah menghubunginya tersebut. Dan apabila ada proposal yang pada akhirnya sampai ke Kementerian Sosial, ia meminta kepada sekretaris pribadinya untuk meneruskan dan juga meminta kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial untuk mengurus hal tersebut. Ia juga mengaku bahwa tidak pernah memberi arahan kepada anak buahnya terkait proposal yang sudah tiba tersebut. Juliari bahkan menjelaskan bahwa ia tidak mendapat laporan terkait siapa saja pengusaha atau vendor yang akhirnya sukses menjadi atau bergabung dalam penyaluran bansos COVID-19 dari Kementerian Sosial tersebut. Ia mengaku bahwa selama ini ia hanya berkoordinasi terkait dengan realisasi dari penyaluran bantuan sosial tersebut dan juga hambatan yang terjadi. Dalam keterangan tadi, ia juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan pesawat pribadi dalam sejumlah tugasnya sebagai Menteri Sosial. Jaksa pun mempertanyakan dari mana sumber dana yang digunakan oleh Juliari untuk menggunakan pesawat pribadi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Biro Umum Kementerian Sosial, namun ia tidak mengetahui apakah memang ada dana khusus terkait dengan fasilitas pesawat pribadi tersebut. Juliari juga menyampaikan dalam keterangannya bahwa ia mengelak terkait dengan komitmen fee yang diduga ia ambil dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dalam setiap paket sembako yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga dalam perkara ini memang Juliari bersaksi untuk kedua orang terdakwa dari pihak swasta karena mereka yakni Hari diduga menyuap Juliari Batubara dan juga dua orang tersangka lainnya senilai 1,28 miliar rupiah karena membantu penunjukan PT Pertani Persero dan juga PT Mandala Hamonangan Sude atau MHS sebagai penyedia bantuan sosial COVID-19. Sementara untuk Ardian Iskandar ini didakwa oleh pihak KPK menyuap senilai 1,95 miliar rupiah karena menunjuk Ardian melalui PT Tiga Pilar Argo Utama sebagai penyedia bansos tahap 9, 10, tahap komunitas dan juga tahap 12 sebanyak 115.000 paket. Alka. Ya, Lis, terkait dengan dua saksi lainnya, apakah sudah memberikan keterangannya?
Alka, kendati Juliari Batubara menyampaikan keterangannya secara virtual, namun 2 orang saksi lainnya sudah menyampaikan keterangan terlebih dahulu dan datang langsung ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 2 saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum ini merupakan mantan ajudan dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yakni Eko Budi Santoso, dan juga pejabat pembuat komitmen atau PPK reguler Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Victorius Saud Hamonangan Siahaan. Dalam keterangan yang tadi disampaikan, salah satu saksi yakni Victor menjelaskan bahwa ada keterlibatan dari PT Sri Rejeki Islam atau Sritex dalam pengadaan bantuan sosial tersebut. Victor menjelaskan bahwa perwakilan dari Sritex ini sempat datang ke Kementerian Sosial dan bertemu dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial PP Nazarudin di kantor Kemensos pada Maret 2020. Namun isi pertemuan yang terjadi di antara pihak tersebut diakui Victor tidak mengetahuinya. Ia hanya diperintahkan bahwa usai pertemuan untuk membantu pihak Sritex dalam pengadaan bantuan penyaluran bansos COVID-19 tersebut. Bantuan yang dimaksud ialah memberikan atau mendistribusikan tas yang diproduksi oleh Sritex kepada vendor atau perusahaan yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dari Kementerian Sosial. Dan salah satu vendor yang menggunakan tas buatan Sritex tersebut merupakan PT Pertani melalui Harifan Sidabuke yang menjadi salah satu terdakwa yang diduga menyuap Juliari Batubara dan juga tersangka lainnya dalam kasus pengadaan bansos COVID-19 ini. Kemudian pemakaian tas Sritex ini disebutkan menjadi bagian dari distribusi bansos COVID-19 karena mendapat perintah langsung dari Juliari Batubara. Tas Sritex ini dipakai untuk sembako bantuan sosial tahap 7 hingga 12, yakni pada periode Agustus hingga November 2020. Dan hal ini memang tidak terlalu diketahui oleh saksi yang menyampaikan hal-hal tersebut, yakni Victorius Siahaan, karena yang bersangkutan ini menjadi koordinator untuk tahap 1 hingga 6. Tadi dalam keterangan yang disampaikan di persidangan pada siang hingga sore hari, yakni pada persidangan mantan ajudan Juliari Batubara dan juga Victor Siahaan ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga membuka sadapan antara tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 Adi Wahyono dan juga ajudan Mensos Juliari Batubara Eko Budi Santoso. Sadapan tersebut diduga terkait dengan pembicaraan soal titipan uang. Dan saat ini sidang pun baru saja selesai di ruang sidang yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.